Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a walhiqna bis salihin. Allahumma atliq alsinatana bitilawati kitabikal karim warzuqna tilawatan sahihatan fasihatan tardahu ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bertemu lagi dengan khidmah Rumah Quran Al-Kautsar di pertemuan ke-18 tahsin huruf Al-Quran pada hari ini. Kemarin kita sudah membahas mengenai huruf yang berasal dari torful lisan, ujung lidah, bertemu dengan usulus tsanayal ulya atau pangkal gigi seri atas, yaitu huruf po. Dan hari ini kita juga akan meneruskan huruf yang berasal dari makhraj yang sama, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, yang satu makhraj dengan huruf yang sebelumnya, yaitu to. Sekarang kita akan membahas makhraj huruf dal. Da, di, du, bad, bid, bude. Bagaimana yang tadi disampaikan bahwasanya makhraj huruf dal ada di ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Jadi di gigi kita ada pangkalnya, langsung berhubungan langsung dengan gusi, ya, tempat tumbuhnya gigi. Di bagian belakangnya kita pertemukan ujung lidah kita dengan pangkal gigi seri atas ataupun gusi, tempat tumbuhnya gigi. Di situ adalah makhraj huruf dal. Da, di, du, bad. Sering sekali orang Indonesia menyebutkan huruf ini terlalu ke dalam. Ujung lidahnya tidak menyentuh pangkal gigi seri atas, tapi menyentuh lebih dalam lagi. Bunyinya seperti ini: da, di, du, telur dadar. Nah, tetapi ya, dal bahasa Arab, ya, yang diberikan keterangan oleh para ulama, makhrajnya adalah di ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, tempat tumbuhnya gigi. Da, di, du. Ya, kalau kita bahasa Indonesia kan telur dadar, bukan telur dadar. Ya. Jadi berbeda antara dal bahasa Arab dengan huruf D bahasa Indonesia. Berikutnya sifat yang dimiliki huruf dal. Yang pertama adalah jahar. Ketika kita melafalkan huruf dal ini, tidak banyak nafas yang keluar dan suaranya cenderung jelas. Da, di, du. Da, di, du. Tidak kita rasakan ada banyak nafas yang keluar ketika melafalkan huruf dal, karena sifatnya adalah jahar, jelas. Yang berikutnya, sifat yang dimiliki huruf dal adalah syiddah. Artinya suaranya kuat, tertahan, tidak bisa berjalan. Ad, id, ud, ad, id, ud, tidak bisa berjalan. Tidak seperti misalkan huruf H, misalkan bisa berjalan, bisa bunyinya bisa terus memanjang. Tetapi huruf dal dia memiliki sifat syiddah, artinya suaranya tidak berjalan. Dia kuat, tertahan, ujung lidahnya kuat bertumpu kepada pangkal gigi seri atas. Berikutnya, sifat yang dimiliki huruf dal adalah istifal. Suara yang dihasilkan ketika melafalkan huruf dal, ya, ke bawah, tidak menuju ke atas. Da, di, du, bade, bide, bude. Tidak dibaca do, di, du, tidak, suaranya di ke atas kan, tapi suara ke bawah dan langsung keluar. Da, di, du, bade. Dan ketika melafalkan pun pangkal lidah tidak naik ke atas. Berikutnya sifat yang dimiliki huruf dal adalah infitah. Ketika kita melafalkan huruf dal, suara mulut kita juga akan terbuka. Da, di, du, tidak mengurung. Do, di, du, tapi membuka. Da, di, du, bade, bid, bude.
Dan yang terakhir sifat yang dimiliki huruf dal adalah qalqalah. Suara dal memantul. Artinya ketika kita hafalkan huruf dal, ada bagian lidah kita yang memantul, khususnya ketika dalam keadaan sukun. Ade, ide, ude, ade, ya, yang tadinya menempel ke makhrajnya, ad, berbalik lagi memantul. De, ade, ide, ude. Seperti itu. Perlu diketahui, ya, pantulan huruf dalnya tidak condong ke kasrah, ke dhammah ataupun ke fathah. Namun mungkin sedikit, ya, dekat dengan fathah, tapi tidak berarti dibaca ada, idi, ya, udu, tapi ade, bunyinya de, ade, bide, bude, seperti itu. Berikutnya kita akan lafalkan bersama-sama makhraj huruf dal. Bismillahirrahmanirrahim. Da, di, du, bade, bide, bude, adda, iddi, uddu, damda, dindi, dumdu, danda, dindi, dundu. Yad'una maliki yaumiddin. Ud'u yad'ullah fi din, dan lain sebagainya. Kesalahan yang sering terjadi ketika melafalkan huruf dal, yang pertama adalah membaca huruf dal ketika bertasydid seperti huruf ta. Maliki yaumiddin atau middin. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena kita mendatangkan hamas di huruf dal yang sebenarnya tidak punya sifat hamas. Artinya kita tidak boleh ketika melafalkan huruf dal itu menyertakan dengan banyak nafas. Maliki yaumiddin, bukan middin atau middin. Itu yang terjadi, ya, karena dal dengan ta ini sama-sama di makhraj yang sama, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Maka dari itu, ya, kita harus memperhatikan sifat yang membedakan antar huruf ini, berhubung huruf ini makhrajnya sama. Berikutnya kesalahan yang sering terjadi ketika melafalkan huruf dal, ya, membacanya seperti D bahasa Indonesia, yad'u, da, andada, dada, bukan andada. Ya, dalnya, ya, yang sesuai tepat dengan makhrajnya itu terasa lebih berisi timbang da bahasa Indonesia. Berikutnya kesalahan yang sering terjadi ketika kita mensukunkan huruf dal ini, sering kita tambahkan huruf hamzah. Artinya sering kita berhentikan pantulan itu dengan terpaksa. Akhirnya terlahirlah huruf hamzah. Yad'una, yad'una, yad. Nah, itu ada berhenti mendadak itu, ya, menutup pita suara yang akhirnya melahirkan huruf hamzah. Harusnya kita melafalkannya dengan lembut. Yad'una, yad'una, yad'una. Itu saja. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang dan lebihnya al-fakir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.